Halo semua, apa kabar? Kali ini saya mau berbagi resep bakso sapi. Bahan utamanya adalah daging sapi giling. Sebisa mungkin pakai daging giling yang masih fresh ya, yang masih berwarna merah, agar hasil baksonya nanti jadi lebih kenyal. Langkah pertama adalah menghaluskan daging gilingnya. Saya pakai blender yang untuk bumbu. Kalau mau lebih praktis bisa pakai food food processor maksudnya. Karena kapasitasnya kecil, saya menghaluskan dagingnya sedikit demi sedikit. Selanjutnya, kita masukkan es batu secara bertahap juga ya. Pakai es batunya jangan langsung yang besar, nanti rusak blendernya, jadi harus dihancurkan dulu seperti ini. Kemudian kita blender sebentar-sebentar supaya mesinnya nggak cepat panas. Kalau dagingnya stuck di blender, matikan mesinnya, lalu goyangkan agar dagingnya tidak menumpuk di pisau pemotongnya. Atau bisa juga kita rapikan dagingnya dengan sendok agar mudah saat ngeblendnya. Nah, setelah halus, kita masukkan daging giling ini ke dalam baskom atau mangkuk yang besar. Selanjutnya, kita masukkan putih telur yang kondisinya dingin. Jadi, sebelumnya sudah saya masukkan ke dalam kulkas. Kemudian, diaduk sampai rata pakai spatula. Awalnya memang sulit mengaduk dengan spatula, tapi lama-kelamaan semakin diaduk dia semakin menyatu. Nah, kayak gini nih. Selanjutnya kita masukkan garam. Penggunaan garam ini sesuai selera ya. Kalau nggak terlalu suka asin, pakainya dikit aja. Lalu tambahkan bahan perasa lain seperti lada dan bawang putih bubuk. Kalau nggak punya bawang putih bubuk, bisa pakai bawang putih yang sudah digoreng terus dihancurkan. Dan terakhir ini baking powder yang berfungsi untuk mengenyalkan daging. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan tepung tapioka dan aduk kembali hingga rata. Kemudian kita haluskan lagi dengan blender penggiling bumbu tadi. Ribet ya 2 kali blending, tapi nggak apa-apa supaya hasilnya maksimal. Nah, ini hasilnya jadi lebih halus kan dagingnya. Di langkah selanjutnya ini kita pastikan tangan kita sudah bersih ya. Kemudian uleni dagingnya sambil sesekali dibanting-banting agar hasil baksonya semakin kenyal. Kalau mau pakai sarung tangan plastik juga bisa kok. Kalau dagingnya sudah halus dan lembut seperti pasta, sekarang saatnya kita mencetak. Saya mencetaknya secara manual dengan tangan dan sendok. Sendoknya boleh pakai sendok makan biasa atau sendok makan yang bulat seperti ini. Siapkan 1 mangkok air untuk mencelup sendok di tengah proses pencetakan agar daging tidak menempel di sendok. Sebelum mencetak baksonya, pastikan kita sudah mendidihkan air dalam panci, kemudian matikan apinya. Oke, sekarang kita cetak baksonya. Caranya ambil sedikit daging,
Kemudian bulat-bulatkan seperti ini dan masukkan ke dalam panci yang berisi air panas. Oh iya, saya tadi tambahkan sedikit minyak goreng ke dalam air supaya baksonya tidak menempel di dasar panci. Tapi kalau kita pakai panci yang anti lengket, nggak usah pakai tambahan minyak goreng pun nggak apa-apa ya. Ini baksonya udah mengapung semua tapi belum mateng. Kalau dimakan, dalamnya tuh kayak ada kasat-kasat tepungnya gitu. Jadi saya masak kembali dengan api kecil selama 10-15 menit. Sambil menunggu baksonya matang, kita siapkan air es untuk merendam baksonya kalau sudah matang nanti. Setelah 10-15 menit, kita tes untuk mengambil satu baksonya dan potong. Kalau hasil potongannya rata seperti ini, itu tandanya sudah matang. Sekarang saatnya kita ciduk baksonya dari panci, kemudian rendam di dalam air es. Baksonya sudah jadi. Tuh, bener kan? Hasilnya kenyal. Nah, sekarang kita coba potong lagi. Sip, potongannya halus merata dan bagian dalamnya juga tidak ada daging-daging yang masih mentah. Nah, ini berarti sudah jadi. Ini baksonya sudah siap diolah menjadi berbagai hidangan sesuai selera kita. Kalau tidak langsung dipakai, bisa disimpan dulu di kulkas atau bekukan di freezer. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.